Kesulitan yang tak berujung. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang pedagang bernama Budi. Setiap pagi, dengan semangat yang menggebu, ia berangkat ke pasar membawa keranjang berisi sayur-mayur segar hasil panennya. Sudah bertahun-tahun ia menjalani profesi ini, dan meskipun hidupnya sederhana, Budi merasa bangga dapat menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi para penduduk desa. Namun, belakangan ini, keadaan mulai berubah. Dagangan Budi semakin sepi. Pembeli yang biasanya datang berbondong-bondong kini hanya muncul sesekali. Ia mulai merasakan beban yang berat di pundaknya. Setiap malam, saat ia pulang ke rumah, ia melihat wajah istrinya, Sari, yang penuh kekhawatiran. Anak-anaknya, Rudi dan Lila, juga mulai merasakan dampak dari kesulitan ekonomi yang melanda keluarga mereka. Rudi, anak sulungnya, adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang baru saja lulus dari sekolah menengah. Namun, alih-alih mencari pekerjaan yang layak, Rudi terjebak dalam gaya hidup yang glamor. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan teman-teman yang mengajaknya bersenang-senang, tanpa memikirkan masa depan. Kini, Rudi terlilit utang akibat kebiasaannya berfoya-foya, dan Budi merasa sangat kecewa dengan keputusan anaknya. Suatu malam, di kedai kopi yang terletak di sudut pasar, Budi berkumpul dengan sahabatnya, Tono. Mereka berbincang-bincang sambil menyeruput kopi hangat. Budi tak bisa menahan diri untuk tidak menceritakan kegundahannya. Tono, aku merasa putus asa. Daganganku sepi, dan Rudi, anakku, semakin terjerumus ke dalam masalah. Dia berutang pada teman-temannya, dan aku tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan semua ini, keluh Budi, sambil menatap cangkir kopi yang hampir kosong. Tono, yang sudah berpengalaman dalam dunia perdagangan dan kehidupan, mendengarkan dengan seksama. Ia tahu betapa beratnya beban yang dipikul Budi. Kadang-kadang, kita perlu mengambil langkah yang berani untuk mengubah nasib kita, Budi. Mungkin ada cara lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, katanya, suara Tono mengandung nada misterius. Budi merasa ragu dengan apa yang Tono katakan. Apa maksudmu? Apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan? Tanyanya, penasaran meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Tono kemudian menjelaskan tentang pesugihan, sebuah praktik yang jarang dibicarakan secara terbuka. Dia mengatakan bahwa ada cara untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat, tetapi ada harga yang harus dibayar. Kau bisa menjual musuhmu, dan sebagai tumbal, kau bisa memilih anakmu yang terlilit hutang. Dengan begitu, kau bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus, jelas Tono, menatap Budi dengan intens. Budi terdiam mendengar saran tersebut. Ia tahu betapa berbahayanya langkah semacam itu. Tono, bagaimana bisa aku mengorbankan anakku? Dia adalah darah dagingku, ujarnya, suaranya bergetar dengan emosi. Namun, saat pulang malam itu, Budi tidak bisa menghilangkan pikiran tentang apa yang baru saja didengarnya. Dia berjalan melewati jalan setapak yang gelap menuju rumahnya. Setiap langkah terasa berat, pikirannya dipenuhi dengan pertentangan antara cinta kepada anaknya dan keinginan untuk mengubah keadaan. Sesampainya di rumah, Budi melihat Rudi sedang duduk di ruang tamu dengan wajah murung. Dia merasa tertekan melihat kondisi anaknya. Dalam hati, Budi berdoa agar ada jalan keluar dari semua masalah ini. Namun, saat menatap Rudi, ia juga merasakan ketakutan akan masa depan yang semakin suram. Malam itu, saat Budi terbaring di tempat tidurnya, ia tidak bisa tidur. Suara angin yang berdesir di luar jendela seolah menjadi pengingat akan keputusan yang harus ia buat. Dalam kegelapan malam, pikiran tentang pesugihan terus menghantui, membayangi setiap detik yang berlalu. Apakah ia benar-benar tega melakukan hal itu? Namun, keadaan yang semakin sulit memaksanya untuk berpikir lebih jauh. Dengan perasaan campur aduk, Budi akhirnya tertidur. Tetapi dalam mimpinya, dia melihat bayangan Rudi, seolah memohon agar ayahnya tidak mengambil jalan yang salah. Saat terbangun, Budi merasakan beban di dadanya semakin berat. Kini, ia harus menghadapi kenyataan, di mana keputusan yang diambilnya bisa mengubah segalanya.
baik untuk dirinya maupun untuk anaknya. Jalan terlarang. Pagi menjelang, Budi terbangun dengan pikiran yang masih berkecamuk. Dia merasakan beban di dadanya, dan suasana di rumahnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Istrinya, Sari, sudah berangkat ke pasar untuk membantu Budi, tetapi Rudi masih terbaring di tempat tidurnya, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bangun. Melihat keadaan ini, Budi merasa hatinya semakin tertekan. Setelah sarapan, Budi memutuskan untuk pergi ke pasar lebih awal. Dia berharap bisa menjual beberapa barang dagangannya dan mendapatkan sedikit uang untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, saat tiba di pasar, Budi kembali merasakan kekecewaan. Dagangannya sepi, dan banyak pedagang lain yang juga mengalami nasib serupa. Suasana pasar yang biasanya ramai kini terasa sepi dan hampa. Saat Budi sedang merapikan dagangannya, pikirannya kembali melayang pada percakapannya dengan Tono semalam. Pesugihan, istilah itu berputar-putar di kepalanya, mengusik rasa penasaran dan ketakutannya. Dia tahu bahwa pesugihan adalah jalan yang berbahaya, tetapi tekanan untuk menyelamatkan keluarganya semakin mendesak. Setelah seharian berjuang di pasar, Budi kembali ke kedai kopi tempat ia bertemu Tono sebelumnya. Ia menemukan Tono sedang duduk sendiri, menghisap rokok sambil menatap jalanan yang sepi. Budi menghampiri dan duduk di sampingnya, merasakan ketegangan di antara mereka. "Tono, tentang pesugihan yang kau bicarakan, apakah itu benar-benar bisa membantuku?" tanya Budi, suaranya penuh keraguan. Tono mengangguk, wajahnya serius. "Kau harus mengerti, Budi. Ini bukan keputusan yang mudah. Ada konsekuensi yang harus kau hadapi. Tapi jika kau ingin mengubah hidupmu, kadang kita harus mengambil langkah berani." Budi merasakan ketakutan dan keinginan yang bertarung di dalam dirinya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. Tono menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil. "Kau harus pergi ke tempat yang sepi, di mana tidak ada orang lain. Persiapkan semua yang kau butuhkan, foto anakmu, lilin, dan beberapa persembahan. Ucapkan mantra yang tepat, dan kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Namun ingat, tumbal yang kau pilih adalah anakmu. Dia adalah yang akan membayar harga dari segala sesuatu yang kau inginkan." Jantung Budi berdegup kencang mendengar kata-kata Tono. Dia tahu bahwa ini adalah jalan yang salah, tetapi rasa putus asa membuatnya sulit untuk berpaling. Dia teringat pada Rudi, anaknya yang kini terjerat utang dan perilaku buruk. Jika pesugihan ini bisa menyelamatkan Rudi dan memberikan kehidupan yang lebih baik, apakah itu salah? Setelah pertemuan itu, Budi pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ia berusaha untuk berpikir jernih, tetapi setiap kali melihat Rudi, wajahnya yang penuh harapan dan kebodohan membuatnya merasa bersalah. Rudi tidak menyadari betapa besar beban yang dipikul ayahnya. Budi berusaha mengingat kenangan indah saat Rudi masih kecil, saat dia mengajarkan anaknya berjualan sayur di pasar. Namun, semuanya kini terasa jauh. Malam tiba, dan Budi sudah mempersiapkan semua yang diperlukan untuk ritual pesugihan. Dia mengumpulkan foto Rudi yang diambil saat masih kecil, ketika senyum lebar menghiasi wajahnya. Lilin putih dan beberapa buah sebagai persembahan sudah siap. Dengan hati yang berdebar-debar, dia pergi ke tempat sepi di pinggiran desa, tempat di mana tidak ada orang yang akan mengganggu prosesnya. Saat sampai di lokasi, suasana terasa mencekam. Kegelapan menyelimuti sekelilingnya, dan suara-suara malam membuatnya merinding. Budi menyalakan lilin dan meletakkan foto Rudi di depannya. Dia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Tono, dengan suara bergetar. Setiap kata yang diucapkannya membawa rasa ketakutan, tetapi harapan untuk mengubah nasib keluarganya membuatnya terus melanjutkan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat lilin bergetar dan nyala api menjadi goyah. Budi merasa seperti ada yang mengawasi, dan ketakutan mulai merayapi dirinya. Namun, dia terus berdoa, berharap bahwa pengorbanannya akan membuahkan hasil. Dalam kegelapan, dia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada mata yang mengawasi setiap gerakannya. Setelah beberapa saat, Budi menghentikan mantra dan menatap foto Rudi,
dia merasakan beban yang luar biasa, seolah ada ikatan yang terjalin antara mereka. Tanpa dia sadari, keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, dan jalan yang dipilihnya adalah jalan yang penuh dengan kegelapan dan konsekuensi yang mengerikan. Keputusan berat. Keesokan paginya, Budi terbangun dengan perasaan campur aduk. Tidur semalam tidak memberikan ketenangan, malah semakin mendalamkan rasa bersalah dan ketakutan yang menggelayuti pikirannya. Dia teringat ritual yang dilakukan semalam dan bagaimana ia dengan mudahnya mempertaruhkan masa depan anaknya demi harapan yang samar. Dalam hati, Budi berdoa agar tidak ada konsekuensi buruk dari keputusan yang telah diambilnya. Saat Budi menuju pasar, ia merasa ada yang berbeda. Meskipun kondisi dagangannya masih sepi, ada semacam harapan baru yang bersemayam di dalam dirinya. Mungkin, hanya mungkin, pesugihan yang dilakukannya mulai memberikan tanda-tanda keberhasilan. Dengan semangat yang kembali menyala, Budi mulai menjajakan dagangannya. Namun, saat melihat Rudi yang tidak beranjak dari tempat tidur, hatinya kembali dipenuhi keraguan. Rudi masih terjebak dalam dunia yang tidak sehat. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan teman-teman yang tidak memberikan dampak positif. Budi merasa terjebak antara harapan untuk menyelamatkan anaknya dan kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Ia berusaha mendekati Rudi, tetapi setiap kali mencoba, Rudi hanya menjawab dengan ketidakpedulian, semakin menjauh dari ayahnya. Suatu malam, Budi kembali ke kedai kopi untuk bertemu dengan Tono. Ia merasa perlu mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan dan apa yang sebenarnya terjadi setelah ritual tersebut. Saat bertemu, Tono sudah menunggu dengan wajah yang menyiratkan bahwa dia tahu Budi telah melakukan ritual itu. "Budi, bagaimana hasilnya?" tanya Tono, suaranya penuh rasa ingin tahu. "Dagangan sedikit lebih baik, tetapi Rudi, dia masih seperti biasa. Bahkan, aku merasa ada yang aneh padanya," jawab Budi, nada suaranya mencerminkan kecemasan. Tono mengangguk, seolah memahami. Pesugihan adalah jalan yang berbahaya. Terkadang, bukan hanya kekayaan yang datang, tetapi juga hal-hal lain yang tidak terduga. Kau harus siap dengan konsekuensinya. Budi menelan ludah, menyadari apa yang dia hadapi. Dia mengingat saat lilin bergetar dan angin kencang mengguncang tempat ritual. Ada sesuatu yang tidak beres, dan perasaan itu semakin kuat seiring waktu berlalu. "Apakah ada cara untuk membatalkan ritual itu?" tanya Budi, harapannya mulai mengembang. Tono menggelengkan kepala. "Sekali kau melakukan ritual, sulit untuk membalikkan keadaan. Yang bisa kau lakukan adalah menghadapi apa yang akan datang. Jika kau tidak siap membayar harga, lebih baik jangan terlibat sama sekali." Dengan rasa putus asa, Budi pulang malam itu dengan pikiran yang semakin gelap. Ketika sampai di rumah, dia melihat Rudi duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Budi merasa hatinya teriris melihat anaknya dalam keadaan seperti itu. Dia ingin berbicara, tetapi Rudi tampak tidak ingin diganggu. "Kau tidak perlu khawatir, Ayah. Semua akan baik-baik saja," Rudi berucap tanpa menoleh. Suaranya datar dan tanpa semangat. Budi ingin merangkulnya, tetapi Rudi menjauh. "Aku hanya ingin sendiri," katanya lagi, dan Budi merasakan ada sesuatu yang sangat salah dengan anaknya. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan keputusan yang telah diambilnya. Pengorbanan yang seharusnya bisa mengubah nasib keluarganya kini terasa seperti bumerang yang mengancam untuk menghancurkan segalanya. Dalam gelapnya malam, dia kembali teringat saat-saat bahagia ketika Rudi masih kecil, saat dia bisa berbagi tawa dan cerita. Ketika menjelang fajar, Budi memutuskan untuk kembali ke tempat ritual. Dia merasa perlu untuk melakukan sesuatu, entah bagaimana, untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Dengan hati yang berat, dia pergi ke tempat yang sama di mana semuanya dimulai. Setibanya di sana, suasana terasa mencekam. Dia menyalakan lilin dan melihat foto Rudi. "Jika ada cara untuk membatalkan semua ini, aku mohon, tunjukkan padaku," ucap Budi dengan suara penuh harap. Namun, hanya kegelapan yang menyambutnya. Budi merasakan angin dingin berhembus, dan tiba-tiba,
Dia melihat bayangan samar di kejauhan. "Siapa di sana?" teriaknya. Tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir, dan ketakutan mulai merayapi dirinya. Saat itu, Budi menyadari bahwa dia tidak hanya berhadapan dengan kekuatan mistis, tetapi juga dengan keputusan yang telah diambilnya dan konsekuensi yang akan datang. Dalam kegelapan malam, ia merasakan bahwa jalan yang dipilihnya adalah jalan terlarang, dan kini ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan menanti di depan. Ritual yang menyeramkan. Malam itu, suasana di tempat ritual terasa sangat mencekam. Budi kembali ke lokasi di pinggiran desa yang sepi, tempat di mana ia telah melakukan ritual pesugihan sebelumnya. Bulan bersinar redup, dan awan gelap menyelimuti langit, menciptakan suasana yang menakutkan. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan di sekitarnya berdesir seolah berbisik, memperingatkan Budi tentang apa yang akan ia lakukan. Budi membawa semua perlengkapan yang diperlukan, foto Rudi, lilin putih, dan beberapa persembahan berupa buah-buahan. Ia merasa sangat tertekan, tetapi dorongan untuk mengubah nasib keluarganya membuatnya tidak bisa mundur. Dalam pikirannya, harapan akan masa depan yang lebih baik mengalahkan rasa takut yang menggelayuti hatinya. Setelah menyalakan lilin, Budi meletakkan foto Rudi di depannya. Api lilin menyala dengan lemah, bergetar seolah berusaha bertahan dari angin malam yang berembus. Dengan suara bergetar, Budi mulai mengucapkan mantra yang diajarkan Tono. "Ya, Yang Maha Kuasa, aku memohon, tunjukkan jalan. Kembalikan anakku, selamatkan keluargaku. Dengan ini, aku menawarkan segalanya." Saat mantra diucapkan, angin mulai berhembus lebih kencang, dan suasana sekitar terasa semakin tegang. Budi merasa ada sesuatu yang tidak beres, hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan kegelapan seolah menggerogoti keberaniannya. Dia berusaha untuk tetap fokus, tetapi saat melihat foto Rudi, dia merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tiba-tiba, lilin yang dinyalakannya padam seketika, dan kegelapan menyelimuti sekelilingnya. Dalam kegelapan itu, hanya ada suara desiran angin dan suara aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Budi merasa seolah ada yang mengawasinya, dan ketakutan mulai merayapi pikirannya. Siapa yang mengganggu ketenangan malam ini? Terdengar suara berat, bergema di telinganya. Budi terkejut, terdiam, dan merasakan ketakutan yang mendalam. Suara itu seolah berasal dari kegelapan yang mengelilinginya. Aku hanya ingin menyelamatkan anakku, ucap Budi, suaranya bergetar. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan. Pengorbanan harus dibayar, dan kau telah memilih. Suara itu terdengar semakin dekat, dan bayangan gelap mulai membentuk sosok yang samar. Budi tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi ia merasakan aura menakutkan yang memancarkan dari sosok itu. "Siapa kau?" teriak Budi, merasakan ketakutan yang semakin dalam. "Aku adalah bayangan dari kesepakatan yang kau buat. Kau telah memanggilku, dan kini saatnya untuk membayar harga." Suara itu menjawab, dan Budi merasakan getaran di dalam jiwanya. Dengan penuh ketakutan, Budi berusaha mencari jalan untuk melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat seolah terikat oleh sesuatu. "Tolong, aku tidak mau melakukan ini. Kembalikan semuanya," teriak Budi, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Sosok itu mendekat, dan tiba-tiba, Budi merasakan seberkas cahaya yang menyilaukan dari arah bayangan. Dalam sekejap, dia teringat akan semua kenangan indah yang dimilikinya bersama Rudi. Dia mulai merindukan senyum anaknya, tawa riangnya, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Dalam hati, Budi berdoa, menginginkan agar semua ini berakhir dan dia bisa mendapatkan kembali anaknya. Namun, sosok itu hanya tertawa, suara tawa yang mengerikan dan menghantui. "Kau telah memilih jalan ini, Budi. Sekarang, saatnya untuk membayar harga." Budi merasa seluruh tubuhnya bergetar. Dia tahu bahwa keputusan yang diambilnya tidak bisa diubah. Dalam kegelapan, dia merasakan ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya, dan dia mulai memahami bahwa pesugihan bukan hanya tentang mendapatkan kekayaan, tetapi juga tentang konsekuensi yang harus dihadapi. Saat angin kencang mereda,
Budi terbangun dari lamunannya. Namun, saat dia membuka mata, dia mendapati dirinya masih berada di tempat ritual. Dia merasa lelah, dan seolah semua energi dalam dirinya telah diambil. Dia menatap foto Rudy yang kini tergeletak di tanah, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Apa yang telah aku lakukan? Bisiknya, merasakan penyesalan yang mendalam. Dalam kegelapan malam itu, Budi menyadari bahwa ritual yang dilakukannya bukan hanya mengubah nasibnya, tetapi juga mengancam segalanya yang paling berharga dalam hidupnya, anaknya. Malam itu, Budi bertekad untuk mencari cara agar bisa membatalkan semua ini. Dia merasa terjebak dalam jalan yang keliru, dan satu-satunya harapan yang tersisa adalah anaknya. Namun, saat ia berbalik untuk pergi, rasa dingin kembali menyelimuti tubuhnya, dan suara berat itu kembali menggema di telinganya. Kau belum pergi, Budi. Pengorbananmu belum selesai. Ketika Budi berusaha memahami apa yang baru saja terjadi, dia tahu bahwa jalan yang dipilihnya kini tidak bisa dihindari. Dia harus menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang diambilnya, dan malam itu, kegelapan mulai menggerogoti harapan yang tersisa. Kebangkitan kegelapan. Keesokan paginya, Budi terbangun dengan rasa lelah yang mendalam. Tidur yang seharusnya memberikan ketenangan justru dipenuhi dengan mimpi buruk tentang ritual yang dilakukannya. Ia merasakan beban di dadanya semakin berat, dan saat membuka mata, dia tahu bahwa keputusan yang diambilnya telah membawa konsekuensi yang tidak terduga. Saat Budi beranjak dari tempat tidur, cahaya matahari menyelinap masuk melalui jendela, tetapi suasana hatinya tetap kelam. Ia merasa seperti terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dihindari, meskipun di luar sana kehidupan tampak berjalan normal. Dia mencoba untuk mengingat kembali detik-detik ritual malam sebelumnya, tetapi semua terasa kabur dan membingungkan. Semua yang ada dalam pikirannya hanyalah rasa bersalah dan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika Budi sampai di pasar, dia mendapati sesuatu yang aneh. Seolah ada kekuatan baru yang mengelilinginya. Dagangannya, yang selama ini sepi, kini ramai dibanjiri pembeli. Orang-orang berbondong-bondong menghampirinya, membeli sayur dan buah dengan harga yang lebih tinggi daripada biasanya. Budi merasa terkejut dan bingung. Apa yang terjadi? Tidakkah ini merupakan hasil dari ritual yang telah dia lakukan? Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Sementara Budi merasakan kebangkitan dalam dagangannya, Rudy, anaknya, semakin terasing. Dia tidak lagi terlihat di rumah, dan saat Budi mencoba menghubunginya, Rudy hanya menjawab dengan nada datar dan penuh ketidakpedulian. Budi merasa khawatir, tetapi rasa senang karena dagangannya laku keras membuatnya berusaha menepis rasa cemas itu. Suatu malam, saat Budi pulang dari pasar dengan perasaan campur aduk, ia menemukan Rudy duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Rudy tidak menyadari kehadiran ayahnya. Budi ingin menghampiri dan bertanya, tetapi ada sesuatu yang menghalanginya. Rudy tampak berbeda, matanya kosong, dan wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Rudy, kenapa kamu tidak keluar? Kenapa kamu tidak bertemu teman-temanmu? Tanya Budi, berusaha lembut. Tidak ada yang penting, ayah, jawab Rudy tanpa menoleh. Suaranya datar, seperti tidak memiliki semangat hidup. Budi merasa hatinya teriris mendengar jawaban anaknya. Dia merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu bagaimana cara menolong Rudy. Hari-hari berlalu, dan meskipun Budi semakin kaya, dia semakin merasa terasing dari keluarganya. Rudy tidak pernah berbicara lebih dari sepatah kata, dan Budi merasa kehilangan kontrol atas hidupnya. Suatu malam, saat Budi terbangun dari tidurnya, dia mendengar suara aneh datang dari arah kamar Rudy. Suara itu seperti bisikan, tetapi tidak jelas apa yang dikatakan. Rasa penasaran dan khawatir membuatnya beranjak dari tempat tidur. Dengan hati-hati, Budi mendekati kamar Rudy dan mengintip ke dalam. Ia melihat Rudy berdiri di depan cermin, berbicara dengan sosok yang tidak terlihat. Wajah Rudy tampak terdistorsi, dan saat ia tertawa, suaranya terdengar mengerikan. Budi merasa ngeri melihat anaknya dalam keadaan seperti itu. Rudy, panggil Budi,
Tetapi Rudy tidak mendengarnya. Dia hanya terus berbicara dengan sosok tak terlihat, seolah terjebak dalam dunia lain. Budi merasakan ketakutan yang mendalam. Apa yang terjadi pada anaknya? Apakah ini akibat dari ritual yang dilakukannya? Dengan penuh ketakutan, Budi berlari keluar, mencari Tono untuk mendapatkan jawaban. Ia menemukan sahabatnya itu di kedai kopi, dan wajah Tono langsung berubah saat melihat Budi datang dengan napas terengah-engah. "Ada apa, Budi? Kenapa kau terlihat seperti ini?" tanya Tono, khawatir. "Rudy, ada yang tidak beres. Dia berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat, dan aku merasa seolah dia sudah berubah," jawab Budi, suaranya gemetar. Tono menghela napas, seolah mengerti apa yang sedang terjadi. Pesugihan tidak hanya membawa kekayaan, Budi, ada harga yang harus dibayar, dan kadang-kadang, bukan hanya uang yang menjadi tumbal. Budi merasakan hatinya tertekan. Dia mulai memahami bahwa keputusan yang diambilnya telah mempengaruhi tidak hanya hidupnya, tetapi juga hidup Rudy. Dia merasa seolah terperangkap dalam jaring kegelapan yang tidak bisa dia hindari. Malam itu, Budi kembali ke rumah dengan perasaan hancur. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Rudy. Dia tidak bisa membiarkan anaknya terjebak dalam bayang-bayang kegelapan yang dihadirkan oleh keputusan yang keliru. Namun, saat dia membuka pintu kamar Rudy, dia mendapati tempat itu kosong. Rudy tidak ada di sana. Ketika mencari ke seluruh rumah, Budi merasakan ketakutan yang mendalam. Di luar, angin berhembus kencang, dan suara alam seolah menandakan adanya sesuatu yang tidak beres. Dengan jantung berdebar, Budi mulai menyadari bahwa kegelapan telah merenggut anaknya. Kini, dia harus berjuang untuk mendapatkan kembali Rudy, sebelum semuanya terlambat. Keterpurukan, hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun Budi kini menjadi pedagang yang sangat sukses, perasaannya semakin terpuruk. Rudy semakin menjauh, dan Budi tidak tahu harus berbuat apa. Setiap hari, dia berusaha mencari cara untuk membantu anaknya, tetapi semua usahanya tampak sia-sia. Rudy seolah terjebak dalam dunia yang tidak bisa dijangkau oleh ayahnya. Suatu malam, setelah pulang dari pasar, Budi menemukan Rudy sedang duduk di ruang tamu, menghadap jendela. Wajahnya tampak pucat, dan matanya kosong. Rudy tidak menyadari kehadiran Budi, dan saat ayahnya memanggilnya, tidak ada respons. Budi merasa hatinya hancur melihat keadaan anaknya seperti itu. "Rudy, apa yang terjadi? Mengapa kau tidak mau berbicara?" tanya Budi, mencoba menahan air mata. "Tidak ada yang perlu dibicarakan, Ayah," jawab Rudy, suaranya datar dan tidak bersemangat. Seolah semua keceriaan dan harapan dalam hidupnya telah hilang. Budi merasa putus asa. Ia tahu bahwa Rudy tidak lagi menjadi anaknya yang dulu, yang penuh semangat dan tawa. Dalam keadaan bingung, Budi berusaha mencari jawaban. Ia teringat akan pertemuan terakhirnya dengan Tono dan apa yang dikatakan sahabatnya tentang konsekuensi pesugihan. Keesokan harinya, Budi pergi menemui Tono sekali lagi. Ia harus mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi pada Rudy dan bagaimana cara menyelamatkannya. Saat ia tiba di kedai kopi, Tono sudah menunggu dengan ekspresi serius. "Budi, kau terlihat semakin tertekan. Apa yang terjadi?" tanya Tono, langsung mengetahui ada yang tidak beres. Rudy tidak seperti dirinya yang dulu. Dia berbicara dengan sesuatu yang tidak bisa kulihat. "Aku merasa dia sudah terjebak dalam kegelapan," jawab Budi, suaranya hampir putus asa. Tono mengangguk, wajahnya menunjukkan empati. "Ini adalah akibat dari pesugihan yang kau lakukan. Ketika kau memilih untuk melakukan ritual itu, kau tidak hanya menjual jiwamu, tetapi juga jiwa anakmu. Dia mungkin sedang terhubung dengan kekuatan gelap yang kau panggil." Budi merasa hatinya teriris mendengar penjelasan Tono. Dia tidak bisa membayangkan bahwa semua ini terjadi akibat keputusannya untuk mencari jalan pintas. "Apa yang bisa kulakukan? Bagaimana cara menyelamatkannya?" tanyanya, penuh harap. "Dengarkan, Budi. Ada cara untuk membalikkan semua ini, tetapi itu akan sangat sulit. Kau harus pergi ke tempat di mana kau melakukan ritual dan meminta pengampunan.
Kau harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari tindakanmu, jelas Tono. Budi merasa putus asa tetapi juga merasa ada harapan. Ia tahu bahwa ia harus kembali ke tempat ritual, meskipun rasa takut menggerogoti dirinya. Ia tidak bisa membiarkan Rudy terjebak dalam kegelapan lebih lama lagi. Malam itu, dengan tekad yang bulat, Budi pergi ke tempat di mana ia pertama kali melakukan ritual pesugihan. Suasana malam terasa lebih mencekam dibandingkan sebelumnya. Bulan tersembunyi di balik awan, dan angin berhembus kencang, membawa suara-suara aneh yang membuatnya merinding. Setibanya di tempat itu, Budi merasakan hawa dingin yang menusuk. Dia menyalakan lilin, meletakkan foto Rudy di depan, dan berdoa dengan penuh harapan. Ya, Yang Maha Kuasa, aku mohon, kembalikan anakku. Aku bersedia membayar harga yang harus dibayar. Tolong, kembalikan dia. Saat Budi mengucapkan kata-kata itu, angin berhembus semakin kencang, dan lilin yang dinyalakannya bergetar hebat. Dia merasakan kehadiran yang menakutkan menghampirinya. Dalam kegelapan, sosok bayangan muncul di hadapannya, membawa aura menakutkan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Aku tahu mengapa kau di sini, Budi, suara berat itu menggema di telinganya. Kau ingin menyelamatkan anakmu, tetapi kau harus mengingat bahwa semua ada harganya. Budi merasa ketakutan dan putus asa. Aku bersedia melakukan apa saja, tolong, kembalikan Rudy. Jangan biarkan dia terjebak dalam kegelapan ini, serunya, suaranya penuh emosi. Sosok itu hanya tertawa, suara tawa yang mengguncang jiwanya. Kau sudah terjebak dalam permainan ini, Budi. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Jika kau ingin menyelamatkan anakmu, kau harus bersiap kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Budi merasa terperangkap. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur lagi. Dalam kegelapan malam itu, dia menyadari bahwa dia tidak hanya berjuang untuk menyelamatkan Rudy, tetapi juga untuk menghadapi konsekuensi dari setiap pilihan yang telah dia buat. Dengan penuh ketegangan, Budi berdoa lagi, meminta pengampunan dan berharap agar semua ini bisa berakhir. Namun, dalam hatinya, dia tahu bahwa keputusan yang diambilnya telah mengubah segalanya, dan kini, kegelapan semakin mendekat, siap untuk menuntut harga dari pilihan yang telah dia buat. Pertarungan melawan kegelapan. Budi berdiri di tempat ritual, terperangkap antara ketakutan dan harapan. Suasana malam semakin mencekam, dan sosok bayangan yang mengerikan di depannya membuat jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa saat ini adalah titik kritis dalam hidupnya, dia harus berjuang untuk menyelamatkan Rudy dari kegelapan yang mengancam. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil anakku. Teriak Budi, suaranya bergema di malam yang sunyi. Dia merasakan keberanian mulai tumbuh dalam dirinya, meskipun ketakutan masih menggerogoti hatinya. Sosok bayangan itu menyeringai, matanya berkilau dengan kegelapan. Kau berbicara seolah kau memiliki kekuatan untuk menghentikanku. Ingat, Budi, kau yang memanggilku. Kau yang memilih jalan ini. Budi menelan ludah, tetapi dia tidak akan mundur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku. Jika ada cara untuk menyelamatkan Rudy, aku akan melakukannya, apapun yang terjadi. Mendengar kata-kata itu, sosok itu tampak tertarik. Kau berbicara tentang pengorbanan, tetapi pengorbanan tidak pernah gratis. Apa yang kau siap kehilangan untuk menyelamatkan anakmu? Budi merasakan beban yang berat di hatinya. Dia tahu bahwa untuk mendapatkan kembali Rudy, dia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dia lakukan. Apa yang kau inginkan? Tanyanya, suaranya bergetar. Kau harus menyerahkan sesuatu yang berharga bagimu. Sebuah jiwa harus dibayar untuk mengembalikan yang lain, jawab sosok itu, suaranya menakutkan dan penuh tantangan. Budi terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Dia tidak ingin kehilangan siapapun, tetapi dia juga tidak bisa membiarkan Rudy terjebak dalam kegelapan lebih lama lagi. Apa aku harus menyerahkan diriku? Tanyanya, penuh tekad. Sosok itu hanya tersenyum sinis. Kau mungkin tidak perlu menyerahkan dirimu, tetapi kau harus memilih. Siapa yang kau anggap lebih berharga? Dirimu atau anakmu?
Budi merasakan seolah dunia di sekitarnya berputar. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Rudy, tetapi dia juga tahu bahwa hidupnya tidak akan berarti tanpa anaknya. Dia berpikir tentang semua kenangan indah yang dimilikinya bersama Rudy, tawa mereka, dan harapan yang dibagikan. Jika itu yang harus aku lakukan, maka aku akan melakukannya. Ambillah aku, tetapi kembalikanlah Rudy, ucap Budi, air mata mengalir di pipinya. Dia merasakan hatinya hancur, tetapi tekadnya untuk menyelamatkan anaknya lebih kuat. Sosok itu terlihat senang, dan dalam sekejap, suasana di sekitar mereka berubah. Angin berhembus kencang, dan cahaya lilin padam, menandakan bahwa kegelapan semakin dekat. Sangat baik, Budi. Namun, ingatlah, semua pilihan memiliki konsekuensinya, ucap sosok itu, dan tiba-tiba, dunia di sekeliling Budi bergetar. Budi merasakan tubuhnya mulai melemah, seolah ada kekuatan yang menghisap semua energi dari dirinya. Dia merasa seolah jiwanya sedang ditarik ke dalam kegelapan. Rudy, teriaknya, berharap anaknya mendengar suaranya, berharap untuk memberikan kekuatan yang tersisa untuk menyelamatkannya. Dalam kegelapan yang semakin pekat, Budi merasa seolah dia terjebak dalam kegelapan abadi. Dia berjuang melawan tarikan itu, berusaha untuk tetap fokus pada tujuannya, menyelamatkan Rudy. Namun, saat dia semakin terjerat, dia mendengar suara lembut yang memanggil namanya. Ayah, suara itu terdengar seperti Rudy, dan seolah memberi semangat baru dalam dirinya. Ayah, jangan menyerah, aku di sini. Budi berusaha membuka matanya, dan dalam sekejap, dia melihat bayangan Rudy muncul di depan matanya. Rudy terjebak dalam kegelapan, tetapi wajahnya tampak penuh harapan. Ayah, aku percaya padamu. Kita bisa melawan ini bersama. Mendengar suara anaknya, Budi merasakan kekuatan baru. Dia tidak akan membiarkan kegelapan menelan. Mereka berdua, dengan segenap kekuatan yang tersisa, Budi berusaha melawan tarikan kegelapan yang semakin kuat. Rudy, kita harus melawan ini. Kita tidak bisa menyerah. Teriak Budi, berusaha menguatkan dirinya dan anaknya. Rudy mengangguk, dan dalam sekejap, keduanya saling menggenggam tangan. Dalam momen itu, mereka merasakan ikatan yang kuat, lebih kuat dari kegelapan yang mengancam. Kita adalah keluarga, ayah. Kita tidak akan terpisah, ucap Rudy, suaranya semakin berani. Budi dan Rudy bersatu dalam tekad mereka untuk melawan kegelapan. Mereka mulai mengucapkan mantra yang penuh dengan cinta dan harapan, menyalakan kembali kekuatan yang ada di dalam diri mereka. Suara mantra mereka bergema di malam yang sunyi, membangkitkan kekuatan yang lebih besar dari kegelapan itu. Dalam pertarungan antara cahaya dan kegelapan, sosok itu bergetar, tampak terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Budi dan Rudy. Tidak mungkin, bagaimana kalian bisa melawan saya? Teriak sosok itu, suaranya penuh kemarahan. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil anakku. Cinta kami lebih kuat dari kegelapanmu. Budi berteriak, dan saat itu, cahaya mulai menyinari tempat tersebut, membanjiri kegelapan yang menyelimuti mereka. Dengan segenap kekuatan, Budi dan Rudy bersatu dalam mantra mereka, mengusir sosok kegelapan itu dari hidup mereka. Dalam sekejap, kegelapan mulai surut, dan sosok itu menghilang, tersapu oleh cahaya yang bersinar terang. Saat cahaya itu menghilang, Budi dan Rudy terjatuh ke tanah, kelelahan tetapi dengan perasaan lega. Mereka akhirnya terlepas dari belenggu kegelapan yang mengancam. Dalam pelukan satu sama lain, mereka merasakan kebangkitan harapan dan cinta yang telah menyelamatkan mereka. Rudy, kau baik-baik saja? Tanya Budi dengan penuh kekhawatiran, tetapi saat melihat wajah anaknya, ia merasakan ketenangan. Aku baik, ayah. Kita berhasil, jawab Rudy, senyumnya kembali menghiasi wajahnya. Dalam pelukan itu, mereka tahu bahwa cinta mereka telah mengalahkan kegelapan dan membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, di dalam hati mereka, ada kesadaran bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir. Mereka masih harus menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan yang telah diambil, tetapi yang terpenting, mereka kini memiliki satu sama lain untuk menghadapi masa depan.